Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terdengar ya, besar saya. Nah, sesuai dengan informasi yang mungkin sudah sempat diinformasikan sebelumnya ya, karena kita kan ada pergantian sistem, sebenarnya masih sama-sama Medion, hanya saja sistem yang akan digunakan ke depannya itu yang memang apa ya, lebih lebih lengkap lah, lebih lengkap berarti mungkin sedikit lebih kompleks dari yang sebelumnya dikarenakan tuntutan yang dari satu sehat ya gitu. Sedangkan di sistem sebelumnya itu memang dari awal dibuat memang khusus untuk kondisi klinik ketika itu, jadi memang masih belum terlalu support ya sesuai dengan apa yang diharapkan dari satu sehat seperti itu. Nah, khusus untuk farmasi, ini kalau kita di sistem sebelumnya kan dia seperti ini ya. Di farmasi itu obat waktu itu kita tambahkan belakangan dan itu hanya diperlakukan sebagai sebuah inputan tindakan biasa ya atau pelayanan biasa, diberlakukan sama gitu tarif pelayanan seperti tindakan, karena memang posisinya waktu itu klinik tidak mempunyai apotek sendiri kan, tidak mempunyai farmasi kerjasama dengan apotek lain gitu. Nah, sesuai dengan regulasi-regulasi yang terus berkembang, akhirnya klinik kan memang diminta harus ada pelayanan farmasi tersendiri gitu. Nah, apa yang membedakan nanti khusus pengolahan data farmasi di sistem yang lama dengan yang nantinya akan berjalan itu adalah di bagian kita sudah masuk ke pengelolaan stok ya, nanti sudah masuk ke pengelolaan stok. Jadi kalau sebelumnya di sini sama, jadi ada data master obat ya, ada data master obat, ada data stok. Jadi dua itu, ada data master obat, ada data stok. Kalau sebelumnya kita hanya berbicara data master obat. Nah, data master obat itu isinya apa sih? Dari nama obatnya ya, terus harganya gitu. Kalau kita berbicara stok berarti kita berbicara jumlah stoknya, kemudian batchnya, ED-nya kapan, kemudian ada penambahan stok, ada pengeluaran stok gitu kan. Nah, kalau kemudian pembeda yang berikutnya juga, ketika dokter meresep, dia tidak lagi hanya sekedar melihat ada nggak data obatnya, tapi dia melihat stoknya. Gitu. Kalau sebelumnya kan kalau belum masuk data obatnya dicari nggak ada ya sama dokter ketika meresep. Tapi kalau sekarang dia meskipun sudah ada kayak begini contohnya warna merah, obatnya ada, tapi kalau misalkan stoknya nol itu nggak bisa diresepkan. Nantinya akan seperti itu. Makanya akan ada ketambahan pengelolaan stok. Ya, kalau sebelumnya kita hanya sekedar input saja data obatnya, taruh harganya selesai. Kalau sekarang nggak, input data obatnya, kalau stoknya datang dari PBF itu juga harus diinput. Ya, diinput, ada input data pembelian obatnya, ya sampai dengan ya fakturnya, penerimaan barang kayak gitu. Terus kemudian kalau ketika dokter meresepkan, nah itu harus diproses resepnya, ya diproses resepnya untuk supaya stoknya keluar gitu. Nah, nanti akan ada sampai seperti itu pelayanan farmasi. Jadi memang sudah pelayanan farmasi seperti seharusnya gitu kan. Kalau selama ini sekedar masuk, ada permintaan obat untuk pasien ABC, pasien A obatnya ABC misalkan, ya udah langsung diserahkan saja tanpa ada penginputan apapun di sistem. Tapi karena kita sudah berbicara harus diproses ke satu sehat, ya, makanya itu semua harus berjalan. Nah, di satu sehat itu pun yang kita kirim bukan hanya sekedar data obatnya saja yang diberikan ke pasien itu apa, tapi sampai dengan data telaah resepnya itu kan akan ada juga nantinya dikirim. Ya. Jadi obat pengiriman data obat ke satu sehat itu obat yang diresepkan apa, aturan minumnya bagaimana, ya, ED-nya kapan, itu semua data-data itu dikirim. Terus setelah resepnya seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Itu untuk pengiriman data obat. Makanya kita tidak bisa lagi menggunakan sistem yang lama, karena sistem yang lama orientasinya nggak ke sana. Gitu.
Kemudian juga terkait dengan satu sehat, ya, apa yang dikirim ke satu sehat itu ketika misalkan ada pasien diresepkan obat biokombin ya. Nah, obat ini berarti yang dikirim ke satu sehat ini bukan biokombinnya, tapi ada namanya KFA. KFA itu Kamus Farmasi Alkes. Ya. Jadi itu yang akan dikirim ke satu sehat, KFA tadi kodenya. Nah, untuk dapatin kode itu harus kita melakukan namanya pemetaan dulu, pemetaan kode KFA. Ya. Jadi di sini ada namanya pemetaan kode KFA ya, Kamus Farmasi Alkes. Nah, ini juga satu yang tidak ada di sistem sebelumnya. Gitu. Nah, misalkan kita mau ini ya, biokombin ini. Nah, di bagian pemetaan KFA ini sudah ada hasil mapping ya. Ini sudah terpetakan ini. Coba kita bikin baru aja deh. Misalkan kita mau input obat paracetamol ya. Nah, kita masuk ke bagian KFA, ini paracetamol, ini kita klik cari. Nah, di sini nanti ini kode KFA paracetamol, tapi banyak. Loh, di sini banyak karena KFA ini dia bukan ngelihat paracetamolnya, bukan lihat bahannya, tapi sampai dengan pabrikannya atau manufakturnya itu di mana itu. Kayak ini kan, sama-sama paracetamol 500 mili tablet, tapi kalau beda pabrikan beda juga kodenya, seperti itu. Nah, kode inilah yang dibutuhkan untuk pengiriman satu sehat. Kalau tidak didapatkan kode ini, maka kita nggak bisa ngirim. Akhirnya nanti masih tercatat bahwa klinik belum mengirimkan data farmasi. Ya gitu ya. KFA. Jadi KFA ini Kamus Farmasi Alkes dikeluarkan oleh Kemenkes. Dikeluarkan oleh Kemenkes. Maka kita harus kalau diagnosa kan ada yang namanya ICD 10, ICD 9 untuk prosedur. Nah, kalau farmasi Kemenkes mengeluarkan standar kode nasionalnya disebut dengan KFA. Itu. Nah, jadi nanti tinggal dilihat mana paracetamol yang sesuai dengan sediaan farmasi di klinik. Paracetamol yang infus kah, atau yang tablet, yang sirup kah, kayak gitu. Yang kekuatannya 500 mili atau 1000 mili, jadi nanti tinggal disesuaikan ya. Untuk pabrikannya bisa diambil saja yang memang paling sering di order di klinik gitu. Bisa ambil saja untuk seperti itu. Nah, jadi kalau supaya tidak bingung, bukan tidak bingung sih. Misalkan karena ini kan tampilnya banyak. Nah, nanti karena biasa pakainya Kimia Farma misalkan. Nah, ini bisa dicari di sini sih. Nah, berarti ini yang Kimia Farma punya. Gitu. Tapi nanti perlu diperhatikan yang bagian aktif ini dipilih yang true ya, jangan pilih yang false. Kalau false ini tertolak juga. Ini saya nggak tahu kenapa, cuman ketentuan dari satu sehat kalau yang false kayak gini dia pasti tertolak. Jadi setelah dicari Kimia Farma ketemu ini tidak dipakai. Berarti yang mana yang dipakai ini ya? Ya harusnya ini dipakai sih. Ini BJN. Kalau ini data dari ini ya, dari Kemenkesnya ya. Nah, ini kalau ini Indofarma ada paracetamol 500 mili Indofarma, berarti ini paling. Nah, jika memang ini yang sudah mau dipakai, berarti nanti tinggal klik pilih. Kalau dia sudah hijau seperti ini baru bisa diklik simpan. Ya. Kalau mau lihat secara rinciannya bisa diklik detail. Nanti dia tampil seperti ini. Ya, paracetamol Indofarma. Ya, kalau kayak gini saya udah nggak terlalu paham nih. Ya, ada ingredientsnya. Atau ada juga obat obat paten ya yang memiliki banyak 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 bahannya, ingredientnya juga nanti bisa dicari di sini. Contohnya kayak biokombin tadi ya. Ini kan obat paten ya.
ini sorry. Biokombin. Nah, ini ada biokombin yang mana? Kalau kebetulan ini cuma karena ini sudah nama merek, jadi lebih spesifik dia. Dia tidak terlalu banyak yang tampil. Ya, tinggal disesuaikan dengan bahannya. Seperti itu. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi nantinya kemarin saya coba narik data-data yang ada di sini. Ini kan yang sudah sempat di-input ya di mana di klinik. Cuma saya nggak tahu. Katanya sih dari ini ada sekitar 2.798. Ini nggak terpakai semua ya? Maksudnya sebagian besar nggak kepakai ya? Iya Pak. Oke. Nah, jadi ada dua opsi sih kemarin. Opsi pertama mau di input baru semua. Sebenarnya mirip sih. Karena kalau di sini kan simple nih, cuma nama, satuan, harga ya. Tapi kalau di sini di sistem yang baru nantinya jauh lebih lengkap yang harus diinput. Contohnya aja seperti ini. Nama obatnya, jenis-jenisnya, kemudian kalau pakai sistem barcode ya. Nanti bisa di sini kode obat. Terus satuannya itu terbagi 3, satuan kecil, sedang, dan terbesar. Ya, kemudian ada penentuan harga dan data-data lainnya seperti ini. Nah, ini akan jauh lebih kompleks. Jadi sebenarnya kalaupun mau input baru atau mau mengedit yang ada, ya bisa dikatakan ininya sama ya, effortnya sama gitu. Cuman kalau saya ngambil dari data sebelumnya berarti harus ada lagi effort baru, yaitu menghapus. Mungkin lebih baik di input baru semua ya. Ada berapa item obat semua? 300 lebih Pak. 300 ya. Jadi di ini saja sih, maksudnya input bertahap aja. Cuma memang semakin cepat semakin baik ya, karena kita dikasih batas waktu itu sampai Desember ya. Oh, Seperti itu. Nah, jadi untuk penginputan, sekarang saya masuk ke penginputan data obat ya. Ini nanti sistem yang baru akan segera kita siapkan, karena ini kebetulan ada Ibu Cia ya. Itu nanti saya minta akses ke mana untuk nyeting nama domainnya, akses. Kalau yang sekarang kan itu adakan domainnya. Nah, ini untuk sistem yang baru nanti akan dibuatkan domain tersendiri sih. Cuma saya butuh akses, nanti akan saya kontak dengan Ibu Cia saja. Oke, nanti kalau sudah siap sistemnya, saya infokan alamatnya di mana, alamat domainnya, nanti sudah mulai bisa menginput ya. Ini nanti menunya akan sedikit berbeda, khusus user farmasi, jadi nanti akan beda-beda ya, farmasi. Kemudian ada satu lagi yaitu gudang. Sebenarnya jadi ada akun user untuk gudang, khusus gudang farmasi, ada user khusus apotik ya, itu nanti terpisah dia sebenarnya. Jadi akun gudang itu ya fungsinya sama seperti gudang farmasi lah, kalau saya yakin orang-orang farmasi paham ya. Itu barang-barang masuk itu kan semuanya pasti ke situ, ketika mau input ada barang masuk ya, input penerimaan, nah itu nanti dia biasanya sih dilakukan di gudang. Tapi kalau memang tidak ada sistem stok gudang di klinik, itu nanti penerima barang ketika barang masuk bisa langsung pilih saja ke apotik nantinya, kayak gitu. Nah, jadi dia stoknya langsung masuk ke apotik, tapi tetap harus dilakukan oleh user gudang. Soalnya kalau nanti dia masuk ke gudang, berarti nanti ada proses amprahan lagi kan. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti akun gudang input, tapi nanti sini pilih saja untuk apotik gitu ya. Ini yang ini kita skip dulu. Kita mulai dari penginputan data barang farmasi. Bentar, kalau yang ini juga, ini nggak ada ya. Oke, ya karena simple aja sih kemarin itu. Soalnya kalau di sini nanti ada lagi yang namanya obat racikan. Biasanya kan dokter anak sangat butuh ya racikan ya. Nanti kita yang perlu di training adalah mulai dari pengelolaan data farmasi sampai dengan memproses resep ya. Kita mulai dari data obat dulu. Di sini tampilannya kurang lebih seperti ini ya, untuk daftar obatnya, kemudian ada tambah obat sama seperti di sistem sebelumnya.
Nah, ini tinggal diisi juga nama obatnya apa, ya. Kalau ini tinggal disesuaikan aja yang jenis obat, kelompok tarif. Kemudian kode obat ini opsional. Kalau pakai sistem barcode, silakan diisi kode obatnya misalkan 123, nanti untuk tarik barcode-nya seperti ini. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada terkait satuan. Nah, ini yang agak ribet ya. Satuan terkecil, sedang, dan terbesar. Nah, contohnya misalkan paracetamol tablet. Kalau satuan terkecil kan udah pasti tablet ya. Tablet. Nah, satuan sedang dan terbesar. Dari 3 level satuan ini sebenarnya yang wajib diisi adalah yang terkecil. Terkecil itu, dan itu juga yang akan digunakan sebagai satuan penyimpanan, ya, yang terkecil. Kemudian sedang dan terbesar ini opsional. Bisa mau dipakai, bisa tidak. Tentu ada plus minusnya ya. Jadi ini kita pakai yang paling kompleks yaitu tablet, contohnya satuan terkecilnya tablet, satuan sedangnya berarti kan strip. Nah, kemudian di sini ada nilai konversi dari dari strip ke tablet itu, satu strip berapa tablet sih isinya? Isinya 10 gitu. Kemudian besar umumnya box, satu box itu berapa strip. Jadi dia nggak langsung ke terkecil tapi dia ke sedang dulu. Nah, satu box biasanya isinya 10 strip. Ya gitu. Nah, di sini kelebihannya adalah plusnya lah. Nilai plusnya adalah ketika kita melakukan penginputan data apa namanya, faktur ketika penerimaan barang itu kan masuk di faktur itu pasti kesatuannya box, dan harganya juga harga per box, bukan satuan tablet. Kalau kita pakai memanfaatkan 3 level satuan kayak begini ya, kita bisa langsung isi. Misalkan masuk paracetamol 1 box ya. Ya udah kita pilih satu, kita isi satuannya box gitu, dan harganya 10.000. Kalau kita tidak menggunakan satuan terbesar, kita hanya menggunakan satuan terkecil misalkan kayak gini, maka ketika kita menginput penerimaan barang itu kita harus konversi. Ini fisiknya satu box itu berapa tablet sih? Ada 1000. Berarti kita input di situ 1000 satunya tablet. Padahal di faktor cuma satu, tapi box gitu. Kemudian harga satu box tadi berapa? 10.000. Nah, ini kita harus konversi juga manual. 1000 itu kalau per tabletnya berapa? 10.000 itu per tabletnya berapa? Gitu. Nah, itu kita kasih masuk juga di situ. Nilainya berapa? 100. Gitu kan. Nah, ini jadi ribet. Keribetannya di situ. Kalau kita hanya menggunakan satu satuan terkecil, tapi kalau kita pakai strip kemudian pakai box, nah ini lebih enak. Gitu. Nah, kemudian memang kita masukkannya satu box gitu kan. Satu box. Karena ada nilai konversi di sini kita sudah tentukan, maka sistem itu akan menghitung secara otomatis. Ketika ada barang masuk paracetamol satu box, itu akan dikonversi secara otomatis ke satuan terkecil. Berarti kita bilangnya satu box masuk, tercatat di sistem itu ada 100 tablet yang masuk. Kayak gitu. Jadi ada 100 tablet yang masuk. Sehingga nanti di di total stok kayak begini itu akan tampil dia satu box langsung. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan konversi. Seiring waktu dia berjalan berkurang, maka dia akan jadi 0 box, mungkin jadi 9 strip, sisa 5 tablet. Karena sudah keluar 5 tablet kan, jadi akan terhitung secara otomatis kayak gitu. Nah, ini akan jauh mempermudah ketika melakukan stock of name kan, atau pengecekan stok gitu. Pengecekan stok apakah sesuai atau tidak. Karena kalau seandainya kita hanya pakai tablet kayak begini nih, langsung 220 tablet. 220 tablet ini, sedangkan fisiknya kan masih ada yang di dalam dos gitu kan. Yeah. Nah, itu nanti akan kesulitan. 220 tablet ini berapa box ya? Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan dia satuannya terpisah kayak tadi, itu lebih enak. Nah, ini salah satu contoh yang hanya menggunakan satuan terkecil tablet. Satuan sedang terbesarnya nggak dipakai. Gitu ya. Kalau ini dia sudah pakai 3 satuan ya, ampul, box, master box kayak gitu. Nah, itu nilai plusnya ketika kita menggunakan satuan-satuan seperti ini.
ya, yang bertingkat. Nah, cuman ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah terletak di obat yang sama, beda pabrikan, tapi beda bentuk kemasan. Biasanya kan kayak apa tuh namanya, amlodipin ya, amlodipin 5 KF itu satu box dia ada yang cuma isi 3 strip, yang pabrikan lain isi 5 strip, yang pabrikan lain isi 10 strip. Nah ini kan pasti kita susah di sini kan, gitu. Nah kalau kasus seperti itu tinggal dipilih saja. Kalau misalkan kita mau tetap manfaatkan satuan terkecil, sedang dan terbesarnya, berarti konsekuensinya kita harus bikin data obat yang berbeda untuk masing-masing bentuk kemasan tadi. Jadi amlodipin KF, amlodipin Indofarma misalkan, amlodipin yang apa gitu. Meskipun sama-sama 5 mg, tapi karena kemasannya berbeda, mau tidak mau kita harus pisahkan. Karena kita nggak mungkin samakan nilai konversinya. Karena kan dia sudah berbeda. Satu isinya, satu boxnya cuma isi 3, ada yang satu isinya 5, ada satu isinya 10. Kalau kita sama ratakan kayak begitu, nanti kacau di stok. Ya, kita set di sini kayak gini ya, 10 kemudian isinya 3. Satu box strip, satu box isi 3 strip. Ternyata yang datang adalah kemasan yang satu boxnya isi 10. Gitu. Nah, ketika kita input ya sesuai dengan nilai konversi, berarti sistem menganggapnya yang masuk itu ada sekitar 30 tablet cuman, padahal kenyataannya 100. Ya kan, akhirnya dari sisi jumlah stok selisih, kemudian dari sisi harga juga, harga belinya, HPP-nya juga pasti salah gitu. Karena ini pun HPP akan dihitung secara otomatis juga. Jadi tadi kan kalau kita masukin 10.000 satu box, berarti HPP per satuan terkecil itu akan dihitung juga dia secara otomatis. Seperti itu. Jadi ini tinggal kalau untuk kasus yang kayak tadi ya, itu silakan dipilih mau ambil opsi yang mana. Apakah mau misalkan pakai satu data master obat, tapi kita nggak bisa pakai boxnya, atau nggak bisa cuma cukup pakai tablet, itu juga bisa, tapi pasti repot di ketika penginputan data barang ya, pengecekan stok juga repot. Tapi kalau kita pakai semua, berarti kita harus pisahkan nama obatnya. Nah, pemisahan nama obat juga ini sebenarnya ada dampak negatifnya juga ya. Dampak negatifnya adalah ketika dokter meresep, dia ngetik amlodipin, nanti keluar amlodipinnya sampai 3 gitu. Amlodipin 5 mili KF, amlodipin 5 mili Indofarma, amlodipin 5 mili apalagi gitu. Itu dampak negatifnya salah satunya. Jadi nanti keluarnya 3. Ya, nanti tinggal dilihat saja mana yang paling pas ya untuk diterapkan di klinik. Kemudian saran juga untuk nantinya nama obat ya, penulisan nama obat sebaiknya disesuaikan dengan yang sudah berjalan selama ini, karena kan nama obat ini ada yang ejaan Indonesia, ada ejaan Inggris ya, paracetamol dengan paracetamol, para S. Nah, dokter terbiasa dengan nama ejaan yang mana itu disesuaikan, karena nanti ketika dokter dia taunya bahasa Indonesia, diketik para SE, sedangkan di data obat para CE, nah itu nggak ketemu nanti. Ya. Saya nggak tahu sejauh ini sudah kejadian nggak, dialami nggak di sistem yang sebelumnya. Cuma sebaiknya digunakan atau ditentukan saja standar ya. Nanti kemudian diinfokan ke dokter kita menggunakan ini. Gitu. Kalau dokter mau mencari obat, ada juga Vaskes itu yang menentukan untuk obat-obat obat paten ya, contohnya kayak Sanmol. Nah dokter kan nggak tahu ada paracetamol ternyata sudah diganti dengan Sanmol, sehingga ketika dicari paracetamol stoknya kosong. Nah ada juga, jadi bisa digunakan seperti ini caranya, Sanmol dalam kurung paracetamol gitu. Nah sehingga ketika dokter cari paracetamol, Sanmolnya juga tetap ikut kena pencarian gitu ya.
Makanya nanti kalau ternyata paracetamol generiknya kosong, nanti kan dokter bingung, ini kenapa kosong, mau diresepkan obat kosong. Nah, padahal sudah ada pengganti sementaranya yang merek yang paten. Oke, ini cukup jelas ya, yang satuan. Nah, nanti jangan sampai salah untuk menginput satuan nilai konversinya ya, karena kalau salah nilai konversinya, HPP-nya salah, penghitungan stoknya pun salah nanti. Kemudian kasus berikutnya, tidak selamanya dia 3 begini ya. Kalau misalkan dia paracetamol sirup, paracetamol sirup itu kan biasanya cuma botol, makanya kita isi botol aja gitu. Atau ada yang misalkan dia dua satuan ya, yang terkecil dan sedang, itu juga bisa kecil dan sedang saja, tapi jangan diloncat dari kecil langsung ke besar, itu juga salah. Jadi dia susunannya harus terkecil dulu baru sedang, kalau memang hanya 2 satuan yang mau digunakan. Kalau hanya 1 berarti terkecil saja, kalau 2 berarti terkecil dan sedang, kalau 3 berarti kecil sedang besar. Itu jangan diloncat langsung ke sini, botol diloncat yang sedang ke besar. Nah, ini juga nanti bermasalah nanti, karena sistem itu akan menghitungnya mundur bertahap ya. Kemudian data-data seperti ini, stok minimal ini untuk nanti contohnya kayak gini ya. Dia kalau di bawah stok minimal dia merah seperti ini nanti di data obat. Ya, dasar acuannya yang ini. Ya, stok minimal, bentuk kesediaan, kekuatan potensi, ini dibutuhkan nanti kalau memang mau menggunakan surat pesanan. Ya, surat pesanan itu otomatis terisi dengan data-data yang ada di sini. Kemudian untuk harga jual, jadi penentuan harga jual di sini ada dua cara ya. Ada cara pertama bisa menggunakan margin. Cara kedua bisa harga flat atau harga fix ya. Nah, kalau mau pakai harga fix nanti tinggal diisi saja di sini harganya berapa. Kemudian harga itu di sini terbagi 3. Ada yang BPJS, ada yang umum, ada yang lainnya. Jadi biasanya kan dibedakan tuh, khusus pasien BPJS harganya segini, pasien umum harganya segini. Selain BPJS, asuransi lainnya ya terserah nanti di sini harganya berapa gitu. Kalau kita mau pakai sistem margin, ini dikosongkan aja, tapi ini harus diisi karena margin itu akan melihat harga pembelian terakhir, dan harga pembelian terakhirnya itu per satuan terkecil ya, bukan satuan sedang atau besar. Nah, terakhir di bagian pemetaan KFA. Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi, tinggal dicari mana yang sesuai. Sunmol itu punyanya siapa ya? Sunbe, bener. Nah, kayak gitu. Jadi nanti tinggal dicari aja. Atau kalau misalkan, nah ini juga ada penjelasan di atas, paracetamol yang yang generik ya, supaya tidak keluar dengan yang lain-lain, ini bisa juga ditambahkan kata umum di situ. Tidak ditemukan, berarti di sini aja. Ini dia generik, nggak ada manufakturnya yang jelas. Tapi ini tidak aktif ya. Jadi ini simpel aja sih, pokoknya tinggal dicari aja. Ini juga salah sih namanya. Ini cari aja, kemudian nanti tinggal diklik pilih sampai hijau, kemudian klik simpan. Setelah mengisi semua di sini. Untuk pemetaan Medscape saat ini kan Medscape tahu lah ya, Medscape ya, untuk pengecekan interaksi antar obat. Jadi sebenarnya dokter ketika meresep obat A kemudian ditambahkan lagi dengan obat B, ada pengecekan gitu. Kalau ketemu interaksinya nanti keluar informasi. Cuman sayangnya Medscape belakang ini agak-agak tidak stabil, jadi kadang suka sering melambat. Takutnya nanti mengganggu pelayanan ketika dokter meresepkan, nanti lama banget itu proses pengecekannya. Jadi untuk saat ini di skip aja dulu Medscape-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak untuk penginputan data master obat?
Kalau yang di harga tadi itu, Yang di harga kenapa? ini kalau yang margin tadi pakai margin Mau input jual persentase segitu marginnya semuanya. ya. Oh, itu nanti ada tempatnya. Kalau Oh, di klinik kalau yang pakai kayak margin ini atau harga pakai jual endah? Gimana? kalau yang harga jual BPJS ini itu yang tidak pakai margin Pak ya? Enggak. Jadi gini, Oh, apa namanya? Ini satu kesatuan sebenarnya. hmm. Jadi kalau di sini ada terisi nilainya, berarti sistem Hmm. akan mengambil nilai harga jual yang ada di situ. Tapi kalau dikosongkan seperti ini, berarti nanti sistem akan mengecek ada nggak penentuan Oh, persentase marginnya, kemudian dia akan mengambil dari harga pembelian terakhir. Gitu. Nah, harga pembelian terakhir ini di awal-awal kita nginput memang harus diisi dulu. Kalau memang sistem harga jualnya di klinik pakai margin ya. Jadi begitu input data obat ini memang harus diinput. Nah, tapi kedepannya ketika ada barang masuk itu sebenarnya sudah bisa langsung nanti terupdate dia. Mana ya? Bentar, penerimaan. Nah, di sini ada second tadi. Nah, di sini ada keterangan harga sebelumnya itu berapa, itu harga pembelian terakhir, ya. Dan ini bisa ditentukan apakah mau diperbaharui atau tidak. Jadi setelah bisa jadi kan perinputan hari ini misalkan waktu itu HPP-nya itu masih harga 1.000 ya, harga 1.000. Kemudian bulan berikutnya ada pembelian lagi ternyata dia naik jadi 1.200. Nah, harga 1.200-nya itu ketika kita pilih di sini perbaharui harga belinya, maka akan terupdate juga di harga pembelian terakhir tadi. HPP-nya itu akan berubah jadi 1.200. Sehingga dengan sistem margin, ketika ini barang ini masuk, otomatis saat itu juga stok lama pun akan ikut naik harganya. Karena pakai margin kan, gitu. Karena kita perbaharui harga belinya. Jadi yang di sini tadi itu akan terupdate. Yang tadinya sebelumnya hanya 1.000 ya. Kita input barang baru masuk, kita pilih perbaharui harga beli ini akan berubah jadi 1.200. 1.200 kemudian kali margin 30% misalkan, ya saat itu juga langsung naik harga obatnya. Tapi kalau kita misalkan pakai harga fix, di sini kita jual tadi 1.000, kita jual 2.000 misalkan, ketika ada kenaikan harga beli, modalnya naik. Nah, ini tidak akan ikut naik kecuali ya di update manual. Gitu. Sama seperti yang berlaku sekarang ya. Kayak ini kan 11.000. Ada kenaikan harga ya ini diedit terus ditambah dinaikkan jadi 12.000 misalkan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Jelas yang terkait harga? ya, jelas untuk Oke. Kemudian di bagian daftar barang obat ini, di sini nanti kita bisa nonaktifkan ya. Untuk obat yang misalkan sudah nggak akan di stok lagi, atau untuk saat ini stoknya masih iya sih umumnya dinonaktifkan kalau memang sudah nggak digunakan lagi ya. Nanti sini bisa dinonaktifkan seperti ini. Ya. Untuk BHP sebenarnya sama seperti di mana di obat tadi mirip, hanya saja ada kayak data-data farmasi itu yang berkaitan dengan obat itu tidak ada, tapi masalah satuan itu tetap ada ya. Nah, kalau satuan ini sih sesuai penjelasan tadi dia ya untuk BHP. Kemudian untuk obat racikan
Obat racikan ini nanti kaitannya dengan resep ya. Jadi contohnya kayak gini aja ya. Misalkan sini ada beberapa yang dibuat oleh dokter, eh, nama racikannya dikasih nama seperti ini, kemudian bahan racikannya yang seperti ini. Nah ini sebenarnya opsional kalau mau dibikin kayak begini, secara spesifik gitu. Yang ini bahannya ini, atau mau dibikin secara umum, misalkan racikan ya namanya ya. Terus nanti bahan obatnya tuh ditulis saya seperti ini di sini di bagian kotak bahan obat racikan. Kalau ini saat ini sih masih kurang tepat sih kalau saya jelaskan, karena itu nanti kaitannya dengan resep. Nanti di bagian peresepan baru akan kelihatan. Kalau saat ini masih agak ngambang soalnya. Sebaiknya saya langsung loncat ke bagian stok. Oke, ini saya harus ganti user dulu ya. Bentar. Ya, nanti kalau apotek itu tampilannya seperti ini menunya. Ya. Yang untuk barang farmasi, obat-obatannya nanti ada di sini. Kemudian ini untuk stoknya nanti ada di sini. Ya. Tadi kan sudah jelaskan kalau data barang kita berbicara namanya, terus harganya, ya satuannya. Kalau stok tentu kita berbicara jumlah jumlah stoknya, kemudian batchnya sama kadaluarsanya ya. Nah di bagian stok ini ada nanti yang namanya kartu stok juga ya, kartu stok elektronik itu nanti ya sama lah fungsinya seperti kartu stok biasa lah gitu. Kalau misalkan kan umumnya keluar dari ke resep ya, nah nanti ada resep di situ terlihat dengan jelas resepnya diberikan ke pasien siapa. Nah untuk di awal, karena belum ada data stok sama sekali, berarti kita harus menggunakan tambah stok barang ya. Jadi stok-stok yang sudah tersimpan itu perlu didata semua. Tentu ini setelah kita melakukan penginputan data master ya. Kalau data masternya kita nggak input, nah nanti di sini kita nggak bisa dapatkan obatnya gitu. Kayak gini. Nah ini data-data master yang sudah diinput ya, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke penginputan stok awal. Jadi ini stok awal ya, hanya stok awal. Kalau untuk penambahan stok-stok berikutnya itu semua harus diinput lewat lewat akun gudang menggunakan yang dimasuk ke penginputan penerimaan barang tadi ya, yang sempat saya contohkan. Jadi ini hanya untuk stok awal saja. Nah, input stok awal tinggal dicari barangnya, nomor batchnya berapa, kadaluarsanya kapan ya, terus harga belinya berapa gitu ya. Harga beli ini yang akan menentukan juga HPP tadi ya gitu, harga belinya berapa, kemudian jumlah stoknya yang ada sekarang berapa. Untuk yang ini diabaikan aja jumlah stoknya. Nah untuk jumlah stok ini juga agak sedikit tricky ya, jangan sampai salah memahami. Misalkan kebetulan stok fisiknya itu memang masih utuh, masih satu box ya. Kalau memang masih satu box, jadi isi saja di sini satu, jangan diisi di sini satu, di sini diisi 10, di sini diisi 100. Nah ini jadinya ketika disimpan berarti stok awal tercatat ada 3 box ya. Jadinya ada tercatat akan 3 box, karena ini satu box 10 strip itu satu box juga, 100 tablet itu satu box juga, jadi totalnya ada 3 box stok awal ya. Tapi padahal fisiknya cuma satu. Nah karena fisiknya cuma satu, jadi langsung kita isi saja yang boxnya aja, satu box. Tapi kalau ternyata misalkan sudah berkurang satu strip, tinggal 9, berarti boxnya kita kosongkan, isi di sini 9 strip gitu. Atau ternyata masih ada 9 strip 5 tablet, ya udah berarti kayak gini, 5 tablet 9 strip, berarti totalnya ada 95 tablet itu akan masuk ya. Kalau masih ada satu box yang utuh berarti seperti ini, satu box 9 strip 5 tablet
Ya, berarti total dalam satuan tablet berarti ada sekitar 195 tablet, ya gitu. Nah kemudian tinggal ditambahkan, ditambah kemudian simpan. Ya. Bagaimana kalau misalkan ternyata obat yang sama batch berbeda? Ya udah berarti ditambahkan terpisah juga. Setelah ditambahkan batch satu, nanti cari lagi barang yang sama, masukin batch 2, ditambahkan lagi. Gitu. Tapi saya khawatirnya juga nanti akan tambah lama ya penginputan stok awal kalau sampai harus cross check batch-batchnya juga. Kalau memang itu obat yang apa namanya fast moving ya, terus juga jauh sekali ED-nya, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk di input satu ED semua, itu juga nggak ada masalah. Cuman nanti ada dampak negatifnya sedikit ketika di resep ya, apalagi kalau misalkan di klinik pakai apa tuh, cetak etiket. Nah nanti etiket itu ada keluar di situ kadaluarsanya gitu, takutnya nanti nggak sesuai juga gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja mana mana mudah dan mana cepatnya ya. Nah kemudian jadi ini nanti bisa langsung input, bisa lebih dari satu barang sekaligus ya, satu obat sekaligus. Jangan hanya cuma satu kemudian simpan, nanti cari lagi tambah simpan. Bisa langsung 5 obat misalkan. Tapi sebaiknya sih jangan lebih dari 10 ya. Takutnya kalau terlalu banyak, sudah banyak-banyak di input nih, sudah sampai 20 belum disimpan, entah bermasalah komputernya, akhirnya ngulang lagi semua dari awal kan repot gitu. Atau terjadi gangguan di mana jaringan, nah nanti harus ngulang lagi semua dari awal seperti itu. Jadi penambahan stok seperti ini aja sih. Nah, nanti stok yang tertambah itu akan masuk ke sini, penyimpanannya ada di mana, nama barang, ya, sisa stoknya berapa, untuk lihat kartu stoknya ada di sini. Jadi ingat ini hanya untuk penginputan stok awal ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini stok? Lanjut Pak. Sudah cukup jelas? Oke. Ya, sebenarnya cuma sampai di situ aja sih untuk apa namanya, pengolahan stok untuk kebutuhan awal. Kalau mau dilanjut ke kemana lagi ya? Coba kita cek gudang dulu ya. Oke, kalau gudang nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada pemesanan barang ya. Jadi contohnya kayak gini kan. Bentuk kekuatan sediaan ya itu diambil dari data obat yang tadi diinput ya. Kemudian ketika ada barang masuk tinggal diinput, nanti barang masuknya dari mana, masukkan nomor fakturnya ya. Terus pembayarannya kredit atau tunai. Kemudian diterima di tadi misalkan langsung mungkin bisa pilih apotik ya, tanggal penerimaan barang kapan. Nah nanti tinggal diinput semua di sini. Untuk PPN-nya apakah dia termasuk atau tidak termasuk, nanti tinggal dipilih aja. Karena kan biasa ada obat yang faktur itu harganya sudah termasuk PPN total harganya, atau ada yang belum termasuk PPN. Nah nanti tinggal dipilih aja, nanti akan terhitung otomatis ya. Kemudian potongan-potongan dan segala macam. Kalau peminjaman saya pikir enggak ada ya di ini ya, di mana di klinik ya. Peminjaman ini biasanya kalau di rumah sakit itu ada stok kosong, pengiriman dari PBF masih lama, mereka pinjam ke rumah sakit lain. Nah di gudang, kalau gudang apa ya, perbedaan dengan apotek jelas. Pertama mereka tidak melayani resep, kemudian kedua gudang bisa memantau stok di seluruh penyimpanan ya.
Ini penyimpanannya di mana itu mereka bisa lihat kayak gini. Tapi kan tadi karena saya pikir tidak ada stok gudang di klinik, jadi ini mungkin di skip aja. Cuman dibutuhkan untuk penginputan penerimaan barang ya. Jadi nanti akan dibikinkan satu gudang, akun gudang juga ya. Nanti tinggal untuk menginput faktur-faktur masuk. Nah, barang kan harus tetap klik gudang. Atau ada gudang? Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Ya udah. Ada. Ya, cuman tetap dia secara sistem memang harus dilakukan di gudang kan. Gitu. Termasuk nanti kalau retur obat, sering melakukan retur obat juga nggak? Untuk sampai saat ini belum ada. Belum ya. Udah nanti kita by case aja lah, gitu, biar nggak terlalu jauh. Itu untuk gudang. Nah, kembali ke apotik. Di sini nanti juga ada laporan-laporan transaksi obat, transaksi BHP, penerimaan resep dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat aja. Kalau memang biasa menyusun laporan kayak gini kan, ini penerimaan resep ya. Tanggal berapa, dari poli mana gitu, dokternya siapa yang meresepkan, pasiennya siapa dan seterusnya. Untuk resep, jadi resep itu ketika ada status ya di sini ya. Nah, status ini ada 3 status dia. Ada permintaan, ada diterima, dan terakhir itu sudah diambil atau sudah diproses. Ya, sudah selesai prosesnya. Nah, kemudian di sini ada tanda seperti ini. Ini resep elektroniknya berarti belum ditandatangani oleh dokter. Ya, tapi kalau sudah kayak begini, berarti resepnya sudah ditandatangani oleh dokter. Gitu. Tapi kan sana dokter di poli sudah langsung menginput kan ya. Nah, karena sudah langsung menginput, jadi mungkin tidak akan ada lagi case-case seperti ini. Gitu. Karena kalau dokter sendiri yang menginput dan dia meresepkan, itu udah otomatis langsung ada tanda tangannya. Ini nomor resepnya, kemudian nomor registrasi rawat jalannya, pasiennya, apakah dia BPJS atau bukan, dia dari poli mana ya. Terus nilai resepnya, total bayarnya berapa. Nah, kalau ada permintaan masuk, ada resep masuk seperti ini, ya, permintaan, maka yang pertama harus dilakukan adalah melakukan penerimaan konfirmasi. Ya, kalau mau lihat detail resepnya bisa double klik aja seperti ini. Oh, ini bisa juga sebenarnya di bagian konfirmasi. Ini dia ada tampil seperti ini. Ya, ini bagian konfirmasi permintaan obat atau resep. Di sini ada obat yang diminta. Nah, ini akan ada tanggal kadaluarsanya. Ya, tanggal kadaluarsanya itu diambil dari data stok tadi. Dan ini dia sistemnya FIFO, first in first out. Jadi sistem langsung otomatis mencari mana riwayat stok paling belakang ya. Paling belakang ketemu. Nah, itu ditampilkan sini kadaluarsanya. Ya. Kemudian di sini aturan pakainya yang sudah diisi oleh dokter. Kalau misalkan ada yang luput dari dokter mengisi aturan pakai, nanti tinggal dipilih aja dari atas sini. Ya, kayak gini. Misalkan ini aja ya. Aturan minumnya 1x1 kaplet terus sebelum makan. Gitu. Atau bisa langsung diketik aja di sini aturannya. Oke. Kalau tanggal kadaluarsanya mau disesuaikan dengan yang diserahkan ke pasien, nanti tinggal diganti aja. Ya, misalkan tanggal 1 Agustus itu juga bisa. Oke, ini yang diminta oleh dokter. Kemudian terkadang ada apoteker yang mengubah ya, dimintanya 10 misalkan, dikasihnya 8. Itu bisa. Ini satuannya digunakan satuan terkecil otomatis. Kemudian ini harganya juga langsung tampil sampai dengan total tagihan resepnya sekian gitu ya. Kemudian untuk penilaian resep ini tinggal dilihat aja. Kalau ada yang tidak sesuai nanti tinggal diganti ya. Kalau riwayat farmasi ini mungkin nggak kepake kalau dirawat jalannya. Oke. Nah,
Kalau misalkan ada obat yang mau diganti ya, Citicoline-nya kita ganti. Nah, itu nanti bisa dicari di sini obatnya. Ini kita bisa hilangkan diganti dengan obat apa ya? Ya ini anggap saja lagi ganti obatnya ya. Citicoline 1 kali 1 kapsul sebelum makan, diresepkan oleh dokter 10 disarankan 10 juga, terus tambah. Nah, dia masuk. Gitu. Ya. Itu kalau mau diganti obatnya. Nah, untuk yang di sini juga bisa mungkin saya lihatkan yang ini ya, yang tadi apa tuh? Racikan. Oke. Nah, racikan ini kalau kita simulasikan dokter, jadi dokter akan nyari obat racikannya di sini. Jadi bukan di obat jadi ya. Obat racikan, misalkan dia meracik obat apa tadi ya? Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada bahan, dosis bahan. Nah, dosis bahan itu yang tadi di sini. Nah, ini yang dosis bahan ini. Dia memang tidak item obat, cuman teks biasa, karena baru nantinya apa yang diisi oleh dokter bahannya ini akan dicari item obatnya di bagian apotik nanti. Jadi unit apotik yang akan mencari item obatnya. Jadi dokter hanya meresep bahannya itu seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya template itu mempermudah dokter aja, tanpa dia harus lagi mengetik satu persatu. Nanti ada lagi pasien dengan racikan yang sama, diketik lagi dosisnya. Nah, kalau kita sudah buatkan daftarnya, ini langsung terisi otomatis kayak gini ya. Kayak tadi juga kan ada yang seperti ini. Nah, ini berubah lagi. Nah, dari sini kemudian dokter tinggal mengisi ambroxolnya berapa mili gitu. Kan seperti itu ya. Ini apa berapa mili dan seterusnya, atau yang ini nggak dipakai bisa dihapus. Ya. Terus instruksi racikannya di sini nanti akan dokter tulis. Nah, misalkan seperti ini ya, masuk ya racikannya. Ini dari dokter. Ini harusnya tadi 10 ya. Jumlah diresepkan harusnya tadi 10. Sorry. Misalkan seperti ini. Nah, kalau ketemu resep racikan kayak begini, berarti kan kita harus hitung sebenarnya. Kalau di sini kan nggak ada harganya. Ini kan kita nggak tahu berapa. Kalau di klinik ada resep racikan nggak ya? Ada, Pak. Ada ya? Ya, karena ada dokter anak kan ya. Nah, ini misalkan racikannya ambroxol dan cetirizine bahan yang digunakan, maka nanti di halaman konfirmasi ini kita bisa ke bahan obat racikan, cari di sini ambroxol itu, ambroxol tablet itu karena diminta 2 mili dibikin 10, setelah dihitung-hitung misalkan butuhnya berapa, 3 tablet kali ya, terus ditambah lagi dengan tadi apa cetirizine ya. Cetirizine misalkan butuh 3 tablet juga, sehingga total bahan racikan itu ada 1423. Nah, 1423 kan diminta dibikinkan 10 ya, berarti harga satunya jadi 142,3 kayak gitu, sehingga totalnya juga 1423. Bisa dipahami gak nih? Kayak gitu. Jadi ketika obat ini diserahkan atau diproses ya, kalau yang ini kan dia langsung memotong stok ini, stok obat ini dipotong, stok obat ini dipotong. Nah, masuk di racikan, dia akan memotong stok sesuai yang ada di sini. Oh, ini dipotong 3 tablet, ini dipotong dikeluarkan, sorry bukan dipotong ya. Dikeluarkan 3 tablet, dikeluarkan juga 3 tablet. Kayak gitu. Makanya nanti perlu untuk menginput bahan racikannya. Kalau tidak diinput nanti tidak bisa dipotong stoknya, karena ini bukan obat jadi, bukan yang obat yang kita buat di sini ya di data master yang ada stoknya. Kalau ini memang ada stoknya langsung bisa dipotong, makanya di sini dikurangi. Di sini kayak di sini namanya ada obat jadi, ada obat racikan.
kayak gitu. Ini kalau mau dijelaskan panjang lebar sekarang mungkin berikutnya lupa ya. Nanti kita utamakan di stok dulu. Karena Oh, iya. 300 pun, nah kira-kira itu bisa berapa lama tuh? Supaya kalau itu sudah selesai baru kita fokus lagi ke resep ya. Dan juga kan kita harus siapkan untuk kapan bisa berpindah ke sistem yang baru. Gitu. Kami usahakan minggu ini sudah selesai, Pak. Minggu ini selesai ya. Minggu, mulai Senin. Oke. Semoga juga mudah-mudahan juga sebentar hari ini juga selesai saya siapkan sistemnya. Nanti disiapkan juga usernya, nanti akan saya share ya link yang baru untuk mulai menginput di situ. Kemarin saya sudah sempat narik, berarti nanti saya hapus lagi ya. Berarti di input baru aja semua ya data obatnya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau nanti mulai menginput ada pertanyaan juga bisa sih. Input dulu, Pak. Nanti menginput ya, baru mulai ketahuan bingungnya ya. Baru. Oke, Pak. kalau dari saya segitu sih. Ini Pak cuma mau tanya-tanya saja yang tadi itu yang tentang obat racikan. Mm-mm. Biasanya kan kalau setelah perhitungan dosisnya itu ketemu biasanya obatnya itu 2,3 tablet. Itu inputnya bagaimana? 2,3 atau langsung 3 tablet? Bagaimana tadi? Saya biasanya ketemu hasil hitungan obat itu 2,3 tablet yang diambil. Oh, tidak bulat ya. Ya, tidak bulat. Dari beberapa case yang berjalan itu biasanya sih tetap langsung di input 3 ya. Karena toh juga jangankan Ya, yang sisanya juga kan nggak mungkin lagi disimpan kan. iya. Iya gitu, jadi langsung dibulatkan saja. Soalnya kalau kita mau pertama nggak mungkin tulis 2,3 tadi. Kalau kita mau tulis 2 nanti miss dengan fisik gitu. Jadi lebih tepatnya langsung dibulatkan ke atas jadi 3 karena kenyataannya yang 0,7 itu pasti dibuang. Ini tidak berlaku kalau OKT kan. Kalau OKT itu kan dia apa, psikotropi kan 2,5 itu, kami tetap inputnya berarti 2,5 karena stoknya disimpan. Oh, stoknya disimpan kalau yang kayak gitu. Iya, iya. Kalau psikotropi, narkotik psikotropi. Untuk kasus kayak begitu biasanya juga tinggal di apa ya? Di tetap dia di input tadi misalkan 2,5. Input 3 berarti nanti pasien berikutnya kepilihnya 2. Paling sih begitu. Supaya stoknya tetap jalan. Bisa juga cara seperti itu karena memang nggak ada nggak ada satuan tidak bulat begitu ya, desimal. Jadi dia tetap di input bulat, Pak ya. Iya. Berarti pasien berikutnya kalau dapat lagi 0,5-nya, dia dikurangi berarti inputannya. Iya, Ya, bisa dibikin seperti itu atau mau dibikin 3-3-3 juga boleh. Berarti nanti terakhir perlu dilakukan revisi stok. Cuman kan 2 kali kerja ya berarti ya. ya. Oh iya, narkotik itu nggak mungkin dibuang ya. Iya, iya. Astaga. 0, saja disimpan. Disimpan. Iya, karena dia ada penyimpanan khusus ya. Mm-mm. Benar-benar. Ya paling untuk sementara solusinya begitu. Oke, ada lagi? Itu nanti kita bicara lebih lanjut nanti kalau sudah ini ya, biar kalau sudah ini biar enak lah. Karena untuk saat ini kita nggak bisa jalan kalau stok obat itu belum masuk. Karena yang saya bilang tadi, dokter di sistem yang baru itu ketika meresep dia bukan membaca data obat tapi membaca data stok. Itu aja sih. Nanti segera saya infokan alamatnya yang baru ya sama usernya. Nanti saya coba share supaya nanti bisa langsung menginput. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa langsung mulai.
Oke. Kalau sudah nggak ada lagi, dari saya juga sudah cukup. Saya kembali kalau Ibu C-nya udah nggak ada ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kasih.